Bukan MCU namanya jika setelah perilisan film, hype-nya kemudian selesai begitu saja tanpa ada perbincangan lebih lanjut setelahnya. Ya, kita tentu sadar bahwa setiap kali ada perilisan film baru, baik sebelum film itu ditayangkan dan juga setelah penayangan, penggemar selalu berdiskusi dan berdebat mengenai film tersebut. Di mana tindakan ini kemudian menghasilkan rumor atau teori yang cukup menarik untuk diikuti. Dan itu juga yang terjadi dengan film ketiga dari franchise Guardians of the Galaxy. Karena kami rasa hal ini menarik untuk dibahas dan kalian sebagai penggemar Marvel harus mengetahuinya, maka kami putuskan untuk membuat video ini. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kami akan membahas teori mengenai High Evolutionary yang kemungkinan adalah leluhur dari Kang the Conqueror. Wajib tonton video ini sampai selesai agar kalian mendapatkan informasi sepenuhnya, baru kemudian berikan tanggapannya di kolom komentar. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. High Evolutionary adalah seorang ahli genetika yang terobsesi dengan evolusi. Dia memiliki tujuan utama untuk menciptakan spesies sempurna dari sejumlah makhluk hidup yang menurutnya adalah makhluk tingkat rendah. Ketika eksperimennya berhasil, dia kemudian berencana untuk membangun peradaban dari makhluk-makhluk hasil eksperimennya dan kemudian ditempatkan di sebuah planet yang sangat mirip dengan bumi yang kemudian dikenal sebagai Counter Earth. Sosok ini bertanggung jawab dalam menciptakan subjek bernama 89P13 atau yang lebih dikenal sebagai Rocket Raccoon. Uniknya, makhluk ciptaannya ini sangat jenius, bahkan bisa menemukan kunci formula untuk menyempurnakan tabung evolusi, dan inilah yang membuat High Evolutionary mengincar Rocket. Karena makhluk ini sudah berhasil mengungguli penciptanya. Dan jika Rocket sampai tertangkap, maka isi kepalanya akan diambil serta diteliti untuk semakin mempermudah obsesi utama dari supervillain ini. Beruntungnya para Guardians tidak diam begitu saja dan berhasil melindungi serta menyelamatkan Rocket yang sempat sekarat sehingga mereka bisa menggagalkan rencana mengerikan dari sang High Evolutionary. Diperankan oleh aktor bernama Chukwudi Iwuji, pria ini berhasil menghidupkan sosok High Evolutionary sebagai maniak mengerikan yang tidak memiliki hati nurani. Karena akting yang hebat dan tidak perlu diragukan lagi, dia bahkan mendapatkan banyak pujian dari para penggemar film Marvel. Dan setelah menyaksikan penampilannya dalam film Guardians of the Galaxy Volume 3, beberapa penggemar merasa dia terlihat mirip dengan sosok Kang the Conqueror yang ditetapkan sebagai Big Boss pengganti Thanos dalam era Multiverse Saga. Untuk itu, berikut adalah beberapa kemiripan yang kami temukan yang mungkin bisa menjadi bukti pendukung bahwa High Evolutionary ternyata adalah leluhur dari sosok Kang the Conqueror. Bukti pertama yang mungkin langsung kalian sadari adalah dari warna kulit mereka. Tanpa bermaksud untuk rasis, baik High Evolutionary dan Kang, keduanya sama-sama diperankan oleh aktor kulit hitam di semesta MCU. High Evolutionary diperankan oleh Chukwudi Iwuji, sementara Kang the Conqueror diperankan oleh Jonathan Majors. Hal ini jelas berbeda dengan versi komiknya, di mana sosok dibalik High Evolutionary dan Kang sebenarnya dikisahkan sebagai pria kulit putih. Tujuan Marvel Studios untuk mengangkat kesetaraan dan keberagaman manusia menjadikan alasan kenapa versi live action diperankan oleh aktor berkulit hitam, bukan seperti dalam kisah komiknya. Ya, pihak studio sadar bahwa ada banyak suku dan ras yang eksis di dunia, dan keberagaman ini tentu menarik untuk diperlihatkan, tidak semata-mata dari golongan kulit putih saja. Dan dengan diangkat ke dalam film sekelas Hollywood, maka kita bisa semakin menghargai keberadaan mereka. Dengan hubungan High Evolutionary sebagai leluhur, maka kesamaan warna kulit antar keduanya ini kemudian menjadi masuk akal. Meskipun kelahiran keduanya terpaut sangat jauh, bahkan sampai menyentuh berabad-abad lamanya, namun jika benar High Evolutionary adalah leluhur dari Kang, maka ini bisa menjelaskan kenapa dia ditetapkan sebagai ras kulit hitam, karena memang memiliki darah keturunan dari leluhurnya yang juga merupakan ras kulit hitam. Kesamaan yang kedua terletak pada warna dan desain dari pakaian yang mereka kenakan. Baik High Evolutionary dan Kang the Conqueror, keduanya sama-sama mengenakan pakaian khusus yang didominasi oleh warna ungu. Sementara jika versi Kang terlihat cukup mirip dengan versi komiknya, High Evolutionary memiliki bentuk dan warna yang terlihat cukup berbeda dari versi komik aslinya. Dalam versi komik, High Evolutionary mengenakan setelan armor exoskeleton yang terlihat sangat futuristik dengan dominasi warna magenta. Selain itu, versi komik mengenakan topeng khusus membuatnya terlihat lebih seperti robot daripada manusia, berbeda dengan High Evolutionary versi MCU yang memperlihatkan wajah aslinya.
Entah apa maksud dari Marvel Studios untuk merubah desain dan warna dari High Evolutionary sehingga membuatnya berbeda dengan komik. Namun kesamaannya dengan Kang mungkin bisa menjadi alasan, karena baik kakek leluhur maupun keturunannya, keduanya sama-sama menyukai warna dan desain pakaian yang serupa. Kemudian kesamaan yang ketiga, baik High Evolutionary dan Kang, keduanya dikisahkan sebagai sosok super villain yang memiliki kecerdasan tinggi jauh di atas manusia biasa. High Evolutionary adalah seorang ahli genetika yang terbiasa dengan penelitian memanfaatkan makhluk hidup. Dia menggunakan semua pengetahuan yang dimiliki untuk membangun pangkalannya sendiri, yang dilengkapi dengan lab khusus untuk meneliti setiap objek uji coba miliknya. Dengan pangkalan yang sangat besar dan canggih itu, tentu membutuhkan pemikiran jenius yang tidak dimiliki oleh karakter MCU yang lain. Dan ini menjadikan High Evolutionary sebagai salah satu karakter paling jenius di semesta Marvel. Sementara Kang lebih terfokus untuk meneliti hal-hal yang berhubungan dengan waktu. Kecerdasan yang dimiliki olehnya bahkan menghasilkan pesawat khusus dan kursi waktu yang bisa memudahkannya untuk melintasi setiap era yang ingin ditaklukkannya. Kang juga menciptakan kostum khusus miliknya yang membuatnya menjadi terlindungi dan memiliki kekuatan yang ditingkatkan. Jika kita melihat ke dalam komik, Kang menciptakan kostum ini dari kombinasi bahan sintetis langka yang bisa terhubung langsung dengan alam bawah sadarnya. Siapa sangka versi MCU juga mengadaptasi poin ini yang kemudian dijelaskan dalam film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Kostum ini memberikan kekuatan kepada Kang sehingga dia bisa mengangkat beban sampai 5 ton beratnya dan dilengkapi dengan medan gaya khusus yang melindunginya dari serangan luar, serta kemampuan-kemampuan menarik lain yang membuat Kang menjadi super villain yang sangat kuat. Dengan semua kelebihan tersebut, ini sekaligus menandakan bahwa kostum ini adalah sumber utama dari kekuatan Kang yang bisa digunakan untuk melawan siapapun yang berani menantangnya. Dan kembali lagi, kostum tersebut bisa tercipta karena kecerdasan super yang dimilikinya. Selain kecerdasan tingkat tinggi, High Evolutionary dan Kang sama-sama memiliki kemampuan dan kekuatan super di atas manusia biasa. Jika kita melihat ke dalam film Guardians terbaru, High Evolutionary diperlihatkan memiliki sejumlah kekuatan dahsyat. Ini mencakup ketahanan super yang membuatnya tahan terhadap berbagai serangan, mampu memanipulasi gravitasi, mampu mengeluarkan proyeksi energi, dan dia diketahui berumur sangat panjang karena sudah melakukan percobaan dengan evolusi selama ratusan tahun lamanya. Kang juga memiliki kemampuan yang serupa. Dia tahan dengan beragam serangan, mampu memanipulasi gravitasi, dan bisa mengeluarkan serangan energi berkat kostum canggih yang dikenakannya. Hanya saja, karena Kang lebih terfokus ke dalam misi yang berhubungan dengan waktu, maka dia bisa menciptakan portal khusus, perjalanan multidimensi, dan juga memanipulasi waktu bahkan bisa menghentikan gerakan musuhnya. Dan persamaan yang terakhir terletak pada tujuan keduanya yang sama-sama mengerikan. High Evolutionary memiliki ambisi untuk menjadikan makhluk yang menurutnya adalah spesies rendah, kemudian dirubah menjadi makhluk yang lebih sempurna. Jika misinya tercapai, dia bisa menciptakan sebuah spesies baru di galaksi yang tidak mempunyai kekurangan. Untuk mencapai tujuannya tersebut, dia bahkan sampai tega melakukan banyak eksperimen keji terhadap hewan-hewan malang seperti roket, yang akhirnya melahirkan beberapa hewan humanoid yang lebih cerdas dari bentuk semula mereka. Sementara jika kita melihat sosok Kang dan semua variannya, pada dasarnya mereka terfokus untuk menaklukkan berbagai timeline dan membuat semua orang tunduk kepadanya. Namun, persamaan paling menonjol dari keduanya adalah sama-sama tidak memiliki hati nurani dan dengan mudah memutuskan untuk membunuh banyak kehidupan yang mereka temukan. High Evolutionary akan menghancurkan satu planet penuh dengan spesies hasil eksperimennya jika dianggap tidak sempurna. Sementara Kang menghancurkan dan menaklukkan timeline di mana tindakan ini juga melenyapkan korban hidup yang tidak sedikit jumlahnya. Sama-sama cerdas, ambisius, serta kejam menjadi ciri khas keduanya. Dan dengan semua kemiripan yang sudah kami sebutkan, sangat mungkin bahwa High Evolutionary yang eksis di abad ke-21 adalah leluhur jauh dari sosok Kang the Conqueror yang eksis di abad ke-31. Lantas, apakah kedua karakter ini memiliki hubungan tertentu jika kita melihat ke dalam versi komiknya? Dalam komik sendiri, sosok Kang alias Nathan Lee Richards debut 3 tahun lebih awal daripada High Evolutionary. Dia muncul sebagai Ramatut dalam komik Fantastic Four issue 19 yang rilis tahun 1963 silam. Setahun kemudian, dia kembali sebagai sosok Kang the Conqueror dalam komik berjudul The Surge Avengers issue 8 rilisan tahun 1964. Dan barulah setelah itu Herbert Wyndham alias High Evolutionary kemudian diperkenalkan melalui komik Thor issue 134 yang rilis pada tahun 1966. Meskipun keduanya dikisahkan sebagai super villain yang sangat tangguh, tapi ternyata keduanya sama sekali tidak punya hubungan darah dan bahkan tidak pernah bertemu secara langsung. Faktanya, leluhur jauh dari Kang the Conqueror di semesta Marvel adalah superhero jenius pemimpin dari Fantastic Four dan dia adalah Reed Richards alias Mr. Fantastic.
dan bukanlah High Evolutionary. Inilah yang menjadi alasan kenapa Kang terkenal sangat cerdas dan mahir dalam mengoperasikan teknologi canggih, karena dia mewarisi kecerdasan dari leluhurnya. Sedangkan kecerdasan yang dimiliki oleh High Evolutionary malah merubahnya menjadi sosok psikopat yang terobsesi dengan evolusi setelah dia mendapatkan kunci evolusi dari bangsa Inhuman. Nah, meskipun keduanya dikisahkan sebagai dua sosok yang berbeda tanpa memiliki hubungan darah, namun bisa jadi versi MCU malah sebaliknya. Kisah dalam film dan serial MCU selalu mengambil referensi dari komik, namun mereka tidak menampilkannya secara mentah-mentah, melainkan dirubah dan disesuaikan agar lebih relate dengan kisah yang dibawakan. Sangat mungkin mereka merubah asal-usul dari Kang dan menjadikan High Evolutionary sebagai leluhurnya, bukan lagi Reed Richards seperti dalam versi komik. Diketahui, Reed Richards merupakan ras kulit putih, berbeda dengan Kang yang merupakan ras kulit hitam. Maka lebih masuk akal jika High Evolutionary adalah leluhur dari Kang yang membuatnya mewarisi pengetahuan dan kecerdasan super untuk menciptakan penemuan juga mesin berteknologi canggih. Semua kemiripan yang sudah kami sebutkan juga semakin mendukung teori ini, terlebih belum banyak asal-usul dari High Evolutionary yang dijelaskan dan seakan masih disembunyikan oleh Marvel Studios. Dan teori ini akan menjadi sebuah plot twist besar jika memang terbukti benar. Selain itu, tahukah kalian jika ada banyak fans yang kemudian menuntut agar pemeran Kang diganti oleh pemeran High Evolutionary untuk film dan proyek MCU mendatang? Ide ini kemudian datang setelah melihat aktor pemeran Kang yang bernama Jonathan Majors yang saat ini sedang tersandung kasus hukum. Insiden ini jelas akan mengancam posisinya sebagai pemeran Kang di semesta MCU karena berpotensi untuk digantikan dengan aktor lain. Kalian yang belum mengetahui perihal kasus ini atau mungkin terlewatkan, bisa saksikan video rekomendasi berikut karena kami sudah jelaskan dengan detail mengenai kasus pelecehan dan kekerasan oleh Jonathan Majors lengkap dengan kronologi penangkapannya. Silakan ditonton agar kalian tidak melewatkan informasinya. Dengan penampilannya yang memukau sebagai seorang supervillain, sepertinya akan sangat menarik juga jika Chukwu Di-Iwuji yang mengambil kesempatan tersebut dan memerankan Kang yang baru. Aktingnya sebagai High Evolutionary dalam Guardians of the Galaxy Volume 3 dan juga Clemson Murn di serial DC Peacemaker telah membuktikan bahwa dia adalah aktor yang multi-talenta. Dia terbukti mampu memerankan karakter yang jenaka, serius, bahkan melankolis, sehingga dipilihnya Chukwu Di-Iwuji sebagai Kang yang baru beserta semua variannya mungkin bisa menjadi solusi yang dipilih jika benar Jonathan Majors terbukti bersalah. Dan itulah sejumlah alasan juga bukti yang ditemukan yang kemudian mendukung teori bahwa High Evolutionary adalah leluhur jauh dari Kang the Conqueror. Sekali lagi kami ingatkan bahwa video ini membahas seputar teori, sehingga kebenarannya belum dapat dikonfirmasi. Sangat mungkin fakta aslinya meleset dan berbeda dari yang sudah kami ungkapkan. Untuk itu dimohon pengertiannya dan jangan langsung menelan mentah-mentah teori yang beredar di internet. Karena jika informasi tersebut melenceng, kalian sendiri yang akan kecewa karena sudah mempercayainya. Nah, bagaimana tanggapan kalian setelah menyaksikan video ini? Apakah kalian setuju jika High Evolutionary dibuat sebagai leluhur dari Kang? Atau kalian menolaknya? Silahkan tulis tanggapannya di kolom komentar. Silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.